Dalam video ini, kami paparkan sebuah kisah inspiratif tentang menghadapi ketidakpastian hidup. Semoga kisah ini dapat menjadi tambahan pengetahuan buat para penonton Smart Stoic. Isinya tentang kisah perjuangan sebuah masyarakat dalam menghadapi beragam cobaan yang dituntun oleh seseorang yang memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Kisahnya sangat menarik untuk direnungkan sebagai bahan untuk memotivasi para penonton Smart Stoic saat menghadapi sebuah permasalahan dengan sikap yang bijaksana. Sehingga tidak dicengkeram oleh rasa ketakutan berlebihan, yang justru akan menjadi racun dalam berkehidupan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang pria bijaksana. Namanya Adrian. Ia seorang filsuf yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Stoikisme. Di kota tersebut, Adrian dikenal sebagai seseorang yang selalu tenang dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Karena itu, ia sering menjadi tempat seseorang meminta nasihat untuk menghadapi permasalahan hidup yang dialami. Suatu hari, datanglah kabar telah terjadi sebuah wabah penyakit misterius yang menyebar di kota-kota tetangga. Kemungkinan besar wabah tersebut akan mencapai kota Adrian dalam waktu dekat. Situasi itu membuat penduduk mulai panik dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang mereka cintai. Melihat kepanikan ini, Adrian merasa inilah saat yang tepat untuk berbagi kebijaksanaannya tentang Stoikisme. Juga, bagaimana menghadapi ketidakpastian dengan tenang. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan di alun-alun kota. Mengundang semua orang untuk mendengar nasihatnya. Pada hari yang ditentukan, alun-alun kota dipenuhi warga yang gelisah. Di tengah kerumunan, Adrian berdiri di atas sebuah panggung kecil, menunggu hingga semua orang tenang. Saudara-saudaraku, Adrian memulai, suaranya tenang namun penuh keyakinan, kita berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Wabah penyakit yang misterius ini telah membuat kita semua cemas. Namun, saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Dari kerumunan, seorang pria bernama Markus berdiri. Markus sebagai seorang pedagang yang bisnisnya terancam situasi ini. Adrian, bagaimana kita bisa tetap tenang ketika hidup kita berada dalam bahaya? Bagaimana ajaran Stoikisme bisa membantu kita dalam situasi seperti ini? Adrian tersenyum bijak, lalu menjawab, Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Penyebaran wabah ini adalah sesuatu yang di luar kendali kita, namun reaksi kita terhadapnya adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Misalnya menjaga kebersihan, membantu satu sama lain, dan tetap tenang. Kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Seorang wanita tua bernama Lucia mengangkat tangan dan bertanya, Adrian, saya sangat takut. Bagaimana saya bisa mengatasi rasa takut ini? Adrian memandang Lucia dengan lembut. Rasa takut adalah emosi yang alami Lucia. Namun, kita tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai kita. Salah satu ajaran Stoikisme adalah merenungkan yang terburuk yang bisa terjadi, menerima kemungkinan tersebut, dan berfokus pada tindakan yang bisa kita ambil. Dengan cara ini, kita tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Lucia mengangguk, mulai memahami apa yang dimaksud Adrian. Jadi, kita harus menerima kemungkinan terburuk, tapi tetap berusaha melakukan yang terbaik. Benar sekali, jawab Adrian. Dengan menerima kemungkinan terburuk, kita menghilangkan kekuatan rasa takut. Dan dengan berfokus pada tindakan yang bisa kita ambil, kita mengendalikan bagian dari situasi yang ada dalam kendali kita. Setelah pertemuan tersebut, banyak penduduk yang merasa lebih tenang. Mereka mulai menerapkan ajaran Adrian dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, tidak semua orang merasa mudah untuk mengubah cara berpikir mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Julian mendatangi Adrian di rumahnya. Julian adalah seorang pemuda yang cerdas, tapi sering merasa cemas dan khawatir tentang masa depannya. Adrian, aku mengerti apa yang kau katakan tentang menerima ketidakpastian, tapi itu sangat sulit bagiku. Aku merasa seperti terus-menerus dikejar rasa takut dan kecemasan. Adrian mengajak Julian duduk di bangku taman di halaman rumahnya. Julian, aku mengerti perasaanmu. Menghadapi ketidakpastian memang tidak mudah, tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita.
Coba pikirkan ini, mengapa kamu merasa cemas? Julian menghela napas panjang. Ia mencoba merumuskan pikirannya. Aku khawatir tentang banyak hal. Kesehatanku, keluargaku, masa depan bisnis keluargaku. Aku takut semuanya akan hancur. Adrian mengangguk. Ketakutanmu berasal dari fokus pada hasil akhir yang tidak pasti. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk berfokus pada prosesnya, bukan hasil. Lakukan yang terbaik dalam hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan terima hasil akhirnya yang mungkin di luar kendalimu. Julian merenung sejenak. Jadi, aku harus berhenti memikirkan kemungkinan terburuk, yang sekaligus fokus pada apa yang bisa kulakukan sekarang. Ya, tepat sekali, jawab Adrian. Dengan berfokus pada tindakan kita saat ini, kita mengurangi kecemasan tentang masa depan. Ingatlah, masa depan belum tentu seperti yang kita bayangkan. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani saat ini dengan bijaksana dan penuh kebajikan. Julian tersenyum lemah, merasa sedikit lega. Aku akan mencoba, Adrian. Terima kasih atas nasihatmu. Hari demi hari berlalu. Wabah penyakit pun semakin mendekat. Namun kini, warga kota mulai menunjukkan sikap lebih tenang dan terkendali. Mereka mengikuti nasihat Adrian. Selain menjaga kebersihan untuk membangun proteksi diri dari serangan wabah, masyarakat kini saling membantu satu sama lain. Mereka tidak membiarkan rasa takut menguasai mereka. Namun, cobaan terbesar datang ketika wabah tersebut akhirnya mencapai kota mereka. Beberapa warga jatuh sakit. Saat itu ketakutan mulai merayap kembali di hati banyak orang. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Adrian memutuskan untuk kembali berbicara di alun-alun kota. Saudara-saudaraku, Adrian memulai, suaranya tetap tenang meski situasinya sulit, kita kini berada di tengah badai. Namun, ingatlah badai ini, seperti segala hal dalam hidup, juga akan berlalu. Yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Seorang pria bernama Felix, yang baru saja kehilangan saudaranya karena wabah, berdiri dan berteriak, Adrian, bagaimana kita bisa tetap tenang ketika kematian ada di sekitar kita? Bagaimana kita bisa menghadapi ini dengan sikap stoik? Adrian memandang Felix dengan penuh empati. Felix, kehilangan adalah bagian dari hidup. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak emosi, tapi untuk menerima dan mengendalikannya. Rasa sakit dan kesedihan adalah alami, tapi kita tidak boleh membiarkan emosi tersebut menguasai kita. Karena itu, kita harus terus berbuat baik. Salah satunya, membantu satu sama lain, meskipun di tengah kesulitan. Felix mengangguk, air matanya mengalir, namun ada keteguhan yang mulai terlihat di matanya. Terima kasih Adrian. Aku akan mencoba semua nasihatmu. Adrian melanjutkan, kita semua harus bersatu dan saling mendukung. Ketidakpastian akan selalu ada, tapi bersama-sama kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Ingatlah, dalam setiap krisis, ada peluang untuk menunjukkan kebajikan kita sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, wabah tersebut mulai mereda. Banyak yang hilang, tapi banyak juga yang bertahan dan menjadi lebih kuat. Kota itu telah melalui ujian yang berat, tapi ajaran stoikisme yang dibawa Adrian membantu mereka menghadapi ketidakpastian, dengan ketenangan dan keberanian. Di suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Adrian duduk di teras rumahnya. Ia merenungi semua yang telah terjadi. Julian datang menghampirinya, wajahnya menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Adrian, aku ingin berterima kasih. Ajaranmu telah menyelamatkan banyak dari kami. Aku sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menghadapi hidup ini. Adrian tersenyum hangat. Julian, stoikisme bukanlah tentang menghindari kesulitan, tapi tentang menghadapi kesulitan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kamu telah belajar dan mengamalkan itu dengan baik. Julian mengangguk. Aku akan terus belajar dan menyebarkan ajaran stoikisme ini. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Adrian menepuk pundak Julian. Itu benar Julian. Selama kita memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kebajikan, kita bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Malam itu, di bawah langit berbintang, Adrian merasa damai. Dia tahu bahwa ketidakpastian akan selalu ada. Namun dia juga tahu bahwa dengan sikap stoik, dia dan orang-orang di sekitarnya bisa menghadapi apapun dengan ketenangan dan keberanian. Dan di kota kecil itu, ajaran stoikisme terus hidup,
menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kedamaian di tengah ketidakpastian. Tamat.